pandangan yang benar tentang takdir Tuhan. Ini perlu saya jelaskan agar jangan sampai kita dikit-dikit menyalahkan Tuhan mengenai perihal takdir. Berawal dari beberapa curhatan bahwa kenapa sih Tuhan gak adil? Kenapa sih Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Untuk peristiwa-peristiwa kegagalan, salah pilih, salah menempuh jalan, apakah itu sepenuhnya takdir dari Tuhan? Atau ada kehendak bebas kita yang terlibat di situ? Kalau kita bicara takdir, lebih realistis kalau membahas soal laki-laki dan perempuan. Anda terlahir sebagai gender apa? Anda terlahir di orang tua seperti apa? Warna kulit Anda apa? Sesuatu yang kita nggak bisa pilih. Memang sudah diberikan dari awal. Kita sebagai suku Jawa, suku Melayu, suku Padang, suku Batak, suku Chinese, dan lain-lain sebagainya. Kita nggak pernah bisa mengubah sejarah bahwa kita terlahir sebagai suku apa. Kalau agama kita bisa pilih. Setelah 16-17 tahun, seseorang punya kedewasaan untuk memilih keyakinan agama yang dia akan anut. Sekarang kita mau bahas mengenai salah memilih pasangan. Apakah Tuhan tidak adil mengizinkan Anda dalam peristiwa yang gak enak seperti ini? Ada masalah dalam rumah tangga, ada kekerasan, ada perselingkuhan. Apakah itu semua maunya Tuhan? Tentu tidak. Karena saya yakin jauh-jauh hari sebelum pernikahan Anda, Tuhan sudah kirimkan kode-kode entah oleh keluarga, papa, mama, kakak, adik, tetangga, teman, atau konselor yang mengatakan Anda tidak cocok tapi Anda nekat dengan judul bahwa sayang, dia toksik, dia nggak baik tapi aku sayang, tetap mau lanjut jadinya. Kemudian lanjut ada masalah, ada perselingkuhan, ada KDRT, terjadi perceraian, apakah itu salah Tuhan? Mohon jawab sendiri. Seseorang yang sekarang terkena penyakit karena dia nggak jaga kesehatan. Malam hari makan sampai kenyang-kenyang, tidur langsung. Akhirnya kena GERD. GERD itu adalah situasi di mana asam lambung naik ke esophagus dan terjadi reflux. Apakah penyakit GERD-nya ini adalah dari Tuhan? Tuhan izinkan? Apakah penyakit GERD-nya ini dari Tuhan? Tuhan apakah merencanakan dia sakit GERD karena dia sendiri nggak jaga makan? Padahal ilmu tentang menjaga makan, bahwa habis makan harus duduk dulu, jangan langsung rebahan, bahwa makan malam jangan berlebihan, malah kalau lebih bagus makan malam itu diganti makan sore, jam 5 sudah makan, karena jam 10 tidur sudah harus kosong perut, jangan masih kenyang. Karena kan pencernaan makanan berat itu 5 jam, jam 5 ke jam 10 kan sudah optimal pencernaan. Jam 10 sampai subuh, organ dalam sudah detox. Ada orang yang begadang terus, sampai-sampai kena penyakit tertentu. Apakah penyakit itu adalah maunya Tuhan untuk hidup dia? Ada orang yang gak pernah mau olahraga. Terjadi konsekuensi kesehatan, itu apakah maunya Tuhan? Apakah itu takdir Tuhan? Saya rasa tidak. Itu kehendak bebas Anda yang menentukan. Cara Tuhan membimbing manusia itu melalui ilmu-ilmu yang sudah bertebaran dari para ilmuwan, para pengajar, para ulama, rohaniawan-rohaniawan yang memberikan petunjuk, ilmu, saintis, ilmuwan, guru, dosen, YouTuber-YouTuber yang murni mendedikasikan dirinya untuk mengajar, dikala yang lain ngeprank-ngeprank, lawak-lawak doang, tapi dia fokus untuk memberikan ilmu. Melalui jalur-jalur itulah Tuhan membimbing kehidupan kita. Jangan ngarep Tuhan ngomong langsung dong. Tiba-tiba ada speaker yang berterbangan di langit ngomong, ada suara Tuhan melalui speaker yang berterbangan di langit itu. Apakah gitu cara Tuhan bekerja? Kan enggak. Maaf ya, jangan dikit-dikit menyalahkan Tuhan, jangan dikit-dikit bilang takdir deh. Karena itu biasanya kebanyakan sebagian besar keputusan kita yang tidak tepat ya karena kita sendiri. Maaf, ada orang yang berzina sana sini lalu terkena penyakit HIV. Apakah itu maunya Tuhan untuk hidup dia? Kita balik, andai kata dia menjaga diri,
hidup yang benar, dia kan bisa sehat, bisa terhindar dari penyakit itu. Saya tidak sedang membuat Anda yang mengalami ini semua merasa putus asa ya, bukan. Kita dari sekarang ke depan punya pilihan-pilihan yang bisa kita tempuh dengan cerdas, dengan cermat, dengan hati-hati. Kalau belum ngerti, tanya ke orang. Lebih baik menunda ngambil keputusan daripada buru-buru. Jangan semengalirnya nanti. Biasakan bertanya. Kan kita dari kecil sudah sering dengar, malu bertanya, sesat di jalan. Itu ilmu yang dasar banget. Mau menikah ya tanya sana sini dong. Cari konseling pranikah, gimana ya, mau konseling ya, untuk mengetahui cocok gak nih kami gitu. Diagnosa kepribadian, kecocokannya, ilmu pernikahan baik yang pra maupun pos, baik yang sebelum menikah maupun setelah menikah. Gak ada alasan untuk mengatakan, oh kalau mau konseling mahal, mau ke ahlinya mahal. Di YouTube itu ilmu berlimpah, banyak banget. Hampir di setiap video saya menyertakan foto ijazah saya di awal banget. Supaya Anda tahu apa yang saya sampaikan itu nggak ngaco, benar-benar keilmuan. Untuk saya mempertanggungjawabkan kalau saya ngajar ya saya ada basic pendidikan. Tujuan dari sharing ini adalah kita start dari hari ini, besok, lusa ke depan. Mau mengambil suatu keputusan, apapun pendidikan, kesehatan, pernikahan, wisata, itu semua harus melibatkan Tuhan. Banyak berdoa mohon petunjuk sama Tuhan. Lebih baik menunda mengambil keputusan, karena itu juga suatu keputusan. Ingat baik-baik, menunda mengambil keputusan juga suatu keputusan. Daripada buru-buru tapi nanti disesali. Selain itu, kita juga harus bijak. Memohon petunjuk kepada Tuhan, berdoa. Ingat, hidup tidak hanya perlu berdoa, juga perlu berikhtiar, berusaha. Cari orang-orang yang ahli, cari orang-orang yang berpengalaman. Konsul, bertanya, ngobrol, minta ilmu, minta pendapat. Tolong selalu diingat, malu bertanya sesat di jalan. Karena gini, kita sering mendengar bahwa umur itu takdir. Umur di tangan Tuhan. Saya setuju kok umur di tangan Tuhan. Tapi saya dalam mengartikannya berbeda. Umur di tangan Tuhan, saya mengartikannya adalah Tuhan menyediakan jatah umur untuk kita. Misalkan contoh ya, Tuhan menyediakan jatah umur untuk saya 80 tahun. Amin, semoga amin ya. 80 tahun. Misalkan Tuhan menyediakan jatah itu kepada saya 80 tahun. Tapi dengan catatan saya menjaga kesehatan saya. Maaf kalau hidup saya sembrono, makan sembarangan, makannya nggak benar, begadang terus. Hidup nggak higienis, hidup nggak menjaga kebersihan, terkena virus, terkena kuman. Lalu kalau saya meninggal lebih cepat, itu apakah salah Tuhan? Ya nggak tahu diri banget saya. Udah dikasih umur panjang tapi nggak menjaga diri, terus kenapa-napa nyalain Tuhan. Saya kok nggak tahu diri jadinya kan gitu ya. Nah bentuk tahu dirinya kita, Tuhan kasih kita jatah usia yang saya nggak tahu berapa, masing-masing berbeda. Ya kita jaga dong. Kita jaga. Jauh lebih keren dan indah orang-orang yang dikasih jatah umur nggak panjang-panjang banget, tapi dia amanah. Dia amanah dengan umur yang diberikan. Daripada orang yang dikasih jatah umur panjang, hidup sembarangan, hidupnya nggak dijaga, kesehatannya amburadul, nggak sayang sama kesehatan. Terus dalam umurnya juga dia tidak menggunakannya untuk bermanfaat bagi orang lain, nggak amanah. Apa gunanya juga gitu loh. Jadi umur memang dari Tuhan. Umur memang di tangan Tuhan, tapi kita yang menjaga, kita yang bertanggung jawab atas umur kita. Ayo dijaga dong, dipakai sebaik-baiknya. Sama kayak sekolah lah ya. Anda dan saya sama-sama sekolah, tapi saya sekolahnya benar-benar gitu. Sementara ada orang yang sekolah ya sebentar-sebentar keluar ruangan, ke toilet, ngerokok, santai-santai. Dia nggak serius sekolahnya. Ya, sama-sama sekolah, ada yang dapat lebih, ada yang nggak dapat apa-apa. Terus apakah salah sekolahnya? Kan enggak. Muridnya dong, tergantung ke orangnya masing-masing dong. Jadi mohon direnungkan, inilah pandangan yang benar tentang takdir Tuhan. Ada hal-hal yang memang kita nggak bisa usahakan lah ya. Memang itu suatu bencana terjadi sebagai ujian. Tapi selebihnya yang lain-lain kalau Anda renungkan, itu yang bisa Anda usahakan loh. Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat.
Terima kasih, sampai jumpa. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.